Hai Zoners, nggak biasanya gue bikin video di luar studio. Ini bukan di luar studio lagi sih, tapi di Spanyol, tepatnya di Barcelona, karena gue lagi diajak oleh Tekno Mobile Indonesia untuk datang langsung ke MWC 2024. Salah satu ajang pameran teknologi paling gede di bumi. Jadi, kalau kalian tahu, ya kalian pasti kenal Tekno itu kan sebagai brand smartphone ya. Smartphone mid-range low-end di Indonesia. Baru-baru ini juga ngeluarin seri yang high-end. Tapi sebenarnya Tekno tuh nggak cuma sebatas smartphone, brand smartphone aja. Tapi lebih dari itu. Dan di MWC 2024, Tekno ngebuktiin kalau ya gua tuh bukan merek smartphone aja. Terbukti dengan banyaknya produk, portofolio produk yang dikenalin oleh Tekno secara global. Entah itu prototype atau ya memang produk jadi yang bakal ngeluncur di dunia, di global, termasuk di Indonesia. Ada smartphone, ada laptop, ada robot anjing, ada konsol gaming, terus juga ada teknologi berbasis AI. Banyak banget teknologi yang dikenalin oleh Tekno di MWC 2024. Yang paling baru adalah launchingnya Tekno Pova 6 Pro. Jadi ini adalah smartphone mid-range, smartphone gaming kelas menengah yang menarik banget nih buat para gamer yang budgetnya cekak. Yang budgetnya tuh pas-pasan, yang mungkin ngerasa kalau Asus ROG Phone series itu kemahalan. Kenapa? Karena harganya yang cenderung terjangkau. Ya, itu janjinya Tekno ya, karena harga spill-nya sendiri masih belum diumumin untuk di Indonesia. Terus juga spesifikasinya yang tetap bisa diandelin. Termasuk desain yang gaming banget. Jadi Tekno Pova 6 Pro ini punya desain yang menurut gue menarik sih. Beda dari smartphone kelas menengah lainnya karena clear warnanya udah kayak ala-ala cyberpunk. Terus juga ada garis-garis ekstrim dan juga ada LED backlit di bagian belakangnya. Jadi LED backlit ini bakal nyala pas kita main game atau dengerin musik. Pokoknya yang keluar suara, dia bakal keluar tuh efek-efek lampunya. Untuk spesifikasinya sendiri kalian bisa lihat di channel Uzon Tech atau di artikel di Uzon ID. Gue udah bahas lengkap di situ. Tapi ya secara prosesor, secara kemampuan kamera, fitur-fitur gaming lengkap untuk Pova 6 Pro. Selanjutnya ada Tekno Spark 20 Pro series. Jadi ada 20 Pro dan 20 Pro Plus, di mana yang Pro Plus jadi salah satu smartphone yang menurut gue menarik di segmen harga 2 jutaan. Karena layarnya melengkung, kameranya udah 108 megapiksel, panelnya juga udah cakep, dan desainnya udah kelas premium. Selain dua smartphone tadi, juga ada smartphone high-end yang dikenalin oleh Tekno. Sekaligus jadi smartphone kamera phone-nya Tekno dengan teknologi berbasis AI untuk ningkatin hasil gambarnya. Nih, Camon 30 Premier. Jadi smartphone ini bakal launching secara global, kira-kira kayak Q2 2024. Smartphone ini jadi yang pertama di Camon series dengan kamera periskop. Jadi yang pertama juga dari Tekno dengan teknologi PolarAce. Jadi PolarAce ini banyak banget fungsinya. Selain bisa ningkatin kualitas gambar pas kita motret, juga kita bisa ngerekam video 4K HDR nggak cuma di siang hari aja, tapi juga di malam hari. Jadi lebih noiseless lah hasil videonya. Terus buat konten kreator, kalian bisa manfaatin teknologi AIGC-nya di Tekno Camon 30 Premier karena kalian bisa bikin animasi gambar, bukan animasi, ilustrasi gambar dengan wajah kalian pas kita foto pakai mode potret. Jadi menarik banget, kalian bisa lihat nih hasil-hasil foto yang gue ambil pakai Tekno Camon Premier. Kalian juga bisa lihat hands-on-nya di video Uzon Tech. Terus ada yang menarik lagi adalah Phantom Ultimate. Sekarang kayaknya udah nggak lagi era smartphone lipat ya. Sekarang eranya smartphone layar gulung. Nah, Tekno ngeluncurin smartphone layar gulung konsep sih, namanya Phantom Ultimate. Itu menarik banget karena dari smartphone yang ukurannya sekitar 6,55 atau sekitar 6,7 inci, jadi sekitar 7,1 inci dalam kurang lebih 1 detik. Jadi bakal melebar smartphone-nya. Sebenarnya masih konsep, tapi ini lebih ke hampir produk jadi sih. Karena pertama, smartphone-nya bisa kita pegang, bisa kita otak-atik, bisa kita operasikan, dan berfungsi, works well. Terus juga mekanisme dari rollable phone-nya ini beneran jalan, beneran fungsi,
nggak ada masalah. Jadi kayaknya Tecno udah siap nih ngeluncurin smartphone reliable-nya. Tapi gue belum tahu kapan, entah itu tahun ini atau tahun depan atau 2 tahun lagi. Tapi seenggaknya mereka ngebuktiin kalau inovasi, mereka juga bisa berinovasi dan mungkin bisa bikin tren yang baru. Yang menarik, di stand-nya Tecno di MWC 2024 adalah robot anjing. Ini masih konsep, namanya Dynamic One, tapi ini menarik. Karena Dynamic One ini punya berbagai sensor, berbasis teknologi AI juga, yang bisa mengenali perintah suara dari si pemiliknya. Bisa mengenali gestur-gestur pemiliknya. Misalnya, gua suruh dia jaga rumah, bisa. Gua gestur tangan untuk ngajak salaman juga bisa. Dan banyak hal lain yang bisa dilakukan oleh Dynamic One, tapi ya emang masih prototype. Tecno juga belum clear untuk kapan ngeluncurin robot anjingnya ini secara global ke pasaran. Sekarang kan lagi eranya konsol gaming handheld. Ya, ada ROG Ally, ada Ayaneo Geek, ada Legion Go, dan lain sebagainya. Tecno juga punya, namanya Pocket Go. Jadi Pocket Go ini adalah konsol gaming handheld Windows pertama dengan teknologi AR. Jadi konsepnya beda banget sama ROG Ally atau Legion Go yang tetap punya layar. Kalau Pocket Go, layarnya tuh bener-bener di kamera AR-nya. Jadi kita bisa main game berbasis AR, main game PC pastinya karena basisnya Windows, dengan visualisasi yang lebih imersif. Gue sendiri nyobain Pocket Go ini berpotensi banget sih. Dan lagi-lagi, ini tuh agak ngawang sebenarnya. Tecno tuh ini ngeluncurin Pocket Go ke pasaran atau masih prototype, karena di situs resminya sendiri udah ada, tapi ya belum ada informasi soal harganya maupun kapan diluncurin secara resminya. Cuman secara pengalaman, secara experience gaming, ini benar-benar experience yang baru. Gue awalnya skeptis, karena kacamata AR itu biasanya nggak ramah buat para pengguna kacamata. Tapi Tecno punya fitur yang bikin kita bisa customize lensa si kacamata AR-nya. Jadi kita bisa lepas kacamata, kan bakal burem tuh ya yang kacamata minus. Tapi pas udah pakai kacamata Tecno-nya dan kita atur-atur lensanya, itu bakal kelihatan lebih jelas. Nggak bikin pusing juga, nggak bikin kita capek pegel mata ya pas kita lagi main game lama-lama. Gue nyobain Cyberpunk juga udah asik banget. Jadi ini produk yang menurut gue bakal menarik banget pas diluncurin resmi nanti. Terus juga di acara MWC 2024, Tecno ngeluncurin pamerin teknologi namanya Tecno AI. Jadi ini adalah inovasi kecerdasan buatannya, racikan dari Tecno yang nggak cuman berfungsi pada bagian kamera aja, tapi juga buat berbagai perangkat lainnya. Salah satunya adalah laptop. Jadi Tecno ngeluncurin MegaBook T16 Pro Ultra 2024. Jadi adalah laptop pertama Tecno dengan prosesor Intel Core Ultra 7 yang punya fitur namanya Tecno AI. Jadi buat kalian, para konten kreator bisa manfaatin generatif AI yang offline di laptop Tecno ini. Jadi kalian bisa bikin gambar, generate konten, gambar, tanpa kok terkoneksi ke internet. Karena ada lebih dari 2 billion parameter AI-nya di Tecno AI ini. Ya, emang didukung sama Intel Core Ultra 7. Lagi-lagi, laptop ini belum rilis secara resmi, tapi bakal launching sekitar Q2 2024. Jadi tungguin aja lah, semoga aja masuk ke Indonesia juga. So itu sih rangkuman gua setelah berkunjung ke booth-nya Tecno di MWC 2024. Ya, gua akhirnya tahu lah Tecno ini nggak cuman sekadar brand smartphone aja, tapi ya ini adalah perusahaan teknologi yang terus berinovasi. So good job banget lah buat Tecno udah berani berinovasi, pamerin rangkaian teknologinya di ajang pameran terbesar kayak gini. So itu aja, like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa, subscribe channel Zontek buat dapetin informasi terupdate lainnya di dunia pergadgetan Indonesia. Bye!